Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Muslim. Saya cocokkan dulu ya Pak. Ya. Oh iya, benar, dengan Bapak Muslim. Baik Pak, perkenalkan, nama saya Perawat Muhammad Adam Jalani dari Stikes Pemuda Slawi, dinas jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga kaki ya Pak. Ya, Mas. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada masalah, keluhan atau gangguan yang ada di tubuh Bapak. Ya, Mas. Prosedurnya nanti Bapak tinggal mengikuti instruksi dari saya saja Pak ya. Ya. Apakah Bapak bersedia? Setia. Baik Pak, saya mulai. Ya. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan kepala dulu ya Pak ya. Mohon maaf Pak, saya mau pegang dulu. Ya. Yang pertama, kita cek warna rambutnya dulu. Yang kedua, tekstur rambut. Apakah rambut Bapak rontok atau beruban? Apa ada benjolan lainnya? Apakah Bapak ada nyeri di bagian kepala? Nggak ada, Mas. Oh, enggak ada. Kedua, pemeriksaan wajah ya Pak. Ya, Mas. Saya akan melihat kesimetrisan wajah Bapak. Bapak tolong pejamkan mata dulu ya Pak ya. Pejam mata ya. Saya akan pegang di sekitar pipi. Apakah Bapak merasakan? Masakan. Tiga, pemeriksaan mata ya Pak. Ya, Mas. Saya akan cek konjungtiva Bapak dulu. Bapak melihat ke atas ya Pak, kayak gini. Saya akan cek konjungtiva Bapak, apakah normal atau tidak. Normalnya konjungtiva itu berwarna kemerahan Pak. Ini Bapak berwarna merah. Jika Bapak konjungtivanya berwarna putih atau pucat, itu mengurangi kekurangan hemoglobin. Baliknya Pak, Bapak lihat ke bawah. Untuk melihat keadaan sklera, menggerakkan bola mata Pak. Ya baik. Pejam mata lagi Pak. Saya akan melakukan palpebra, gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri Pak. Ya, satunya. Pengecekan palpebra ini bertujuan untuk mengetahui kekenyalan bola mata Bapak. Yang terakhir, coba lihat dari sini Pak, saya mau ke ballpoint. Ya. Jelas? Jelas. Dari sini jelas? Jelas. Apakah Bapak bisa membaca nama saya? Bisa. Adam Jalani. Iya. Coba saya dari jauhan lagi, apakah Bapak bisa melihat? Bisa. Adam Jalani. Iya, bagus. Berarti masih normal ya Pak ya. Pemeriksaan hidung ya Pak. Saya akan cek kesimetrisan hidung Bapak dulu. Saya akan mengecek sektum hidung Pak. Apakah di tengah atau bengkok? Oh iya. Saya akan mengecek lendir Bapak. Apa ada benjolan atau tidak?
Oh, maaf ya Pak, sebelum dulu. Buka mulutnya Pak. Ini pengecekan pemeriksaan mulut lebih lebar lagi. Ya, terus Bapak menggerakkan lidahnya, bukan kayak gitu Pak. Contoh seperti ya, itu untuk mengetahui kekuatan otot lidah Bapak ya Pak ya. Coba yang kirinya Pak. Ya, coba lidahnya dijulurkan ke depan. Apakah kotor atau tidak? Kalau biasanya kalau berwarna putih itu Bapak sedang sakit atau lagi tipes gitu. Biasanya kelihatan bersih tapi kotor Pak. Coba Bapak angkat lagi lebih lebar Pak. Saya akan mengecek ukula. Ukula itu anak lidah Pak. Apakah di tengah atau samping? Bapak bilang sambil iya kayak gitu Pak. Iya. Siapa ya? Saya cek apakah ada yang rontok atau tidak. Biasanya yang kanan nggak rontok, yang kiri rontok. Biasanya ada masalah dari mata Bapak atau lagi ada penyakit dari mata Bapak. Tapi saya lihat masih normal, Bapak masih sehat-sehat aja, nggak apa-apa. Yang ketujuh, pemeriksaan telinga ya Pak ya. Saya cek kesimetrisan dulu, apakah simetris atau tidak. Coba Pak yang satunya, maaf saya pegang, yang masih simetris. Apakah ada nyeri Pak? Nggak ada. Bapak pejamkan mata dulu. Apakah mendengar gesekan yang saya gerakan? Mendengar. Dari sebelah mana? Kanan. Yang kiri Pak? Kiri. Terdengar dengan sama? Sama ya. Kita akan mengecek bagian dalamnya apa ya? Dimiringkan dulu Pak. Kita mengecek apakah ada nanah atau luka yang ada di bagian dalam. Gak ada luka Pak, coba satunya lagi. Ya. Dan membran timpani Bapak masih utuh, tidak apa-apa, masih normal dari segi simetrisan, tidak ada nyeri dan lainnya. Pemeriksaan leher apa ya? Bapak boleh duduk dulu. Misi Pak. Yang pertama saya akan pegang dari sini. Cara apakah Bapak terdapat nyeri atau tidak? Tidak. Coba Bapak menelan air liur lagi Pak. Ini untuk mengetahui kekuatan menelan Bapak. Masih normal-normal saja. Bisa berbaring lagi Pak. 9, pemeriksaan dada atau paru-paru ya Pak ya. Mohon maaf saya buka dulu. Saya akan melakukan di bagian dada yang setengahnya saya tutup lagi pakai selimut ya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dulu. Nah, inspeksi itu saya akan melihat keadaan bentuk simetris Bapak dari kanan kirinya Pak. Apakah simetris atau tidak? Apa Bapak sesak atau tidak? Tidak. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Palpasi itu saya akan meraba dada Bapak. Apakah ada nyeri? Nggak ada.
saya akan melakukan ekspansi. Saya akan menekan. Nanti jika saya menekan, Bapak bilang 77 kalau mau dihembuskan. Tarik nafas, bilang 77. Coba lagi. 99. Saya melakukan ekspansi ini untuk mengetahui apakah napas Bapak vasikular atau tidak, sama iramanya. Yang ketiga, saya akan melakukan tindakan perkusi, yaitu perkusi itu mengetuk, Pak. Ya. Diameternya 5 cm. Permisi, apa saya ketuk dulu? Bunyi Bapak sonor, berarti sonor itu bunyi yang normal di daerah paru-paru. Jika bunyi Bapak dub-dub itu berarti ada tambahan cairan dari daerah paru-paru Bapak. Jika bunyinya plum-plum itu bunyi timpani, berarti Bapak tidak normal. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan auskultasi. Auskultasi itu saya akan mendengarkan daerah paru-paru Bapak. Baik, selesai. Bunyi dari paru-paru Bapak vesikuler. Vesikuler itu masih normal. Jika bunyi Bapak bising atau bunyinya ngik itu berarti Bapak mengalami penyakit asma sedang sesak. Cukup itu aja, Pak, dari tindakan inspeksi. Tidak ada sesak, simetris, keadaan simetris, masih simetris, tidak ada benjolan. Dan yang kedua, palpasi, tidak ada nyeri tekan dari daerah paru-paru Bapak. Dan yang ketiga, perkusi, dari hasil ketukan bunyi Bapak itu sonor, dan auskultasi bunyi Bapak vesikular. Ke-10 saya akan melakukan tindakan jantung, ya, Pak. Ya. Yang sama seperti tindakan paru-paru, yang macamnya inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Permisi, Pak, saya buka dulu. Hanya buka sebagian, yang lainnya saya tutup dengan baik, Pak. Yang pertama, tindakan inspeksi. Inspeksi itu ya melihat jantung Bapak apakah ada benjolan atau tidak. Sepertinya tidak ada benjolan. Yang kedua, tindakan palpasi, saya akan meraba dan menekan apakah ada nyeri tekan di bagian jantung Bapak. Gimana, Pak, ada nyeri? Gak ada. Yang ketiga, saya akan melakukan tindakan perkusi, yaitu mengetuk, sama seperti paru-paru tadi, Pak. Permisi, ya, Pak.
masih normal. Yang keempat yaitu tindakan auskultasi. Saya akan mendengarkan lagi di daerah jantung Bapak. Bunyi Bapak normal lubduk. Bunyi normal jantung itu lubduk Pak. Dari iramanya masih reguler. Reguler itu masih sama. Jika irregular itu tidak sama Pak. Tindakannya sudah selesai dari inspeksi dan auskultasi. Saya tutup kembali ya Pak. Selanjutnya tindakan abdomen ya Pak. Tindakan abdomen itu perut Pak. Kalau tidak tahu itu perut. Sama seperti melakukan pemeriksaan paru-paru dan jantung. Cuman bedanya saya akan memeriksa dari inspeksi, bukan lanjut ke palpasi, tapi inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi. Jika saya akan mengecek palpasi dulu, nanti bunyi abdomen Bapak akan berubah. Baiklah, saya mulai. Permisi Pak, saya buka dulu. Yang pertama saya akan melakukan tindakan palpasi, melihat apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada benjolan atau tidak ada bekas operasi apa ya. Yang kedua saya akan melakukan tindakan auskultasi. Bunyinya itu peka-peka, berarti bising usus 6 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan palpasi. Saya akan meraba atau menekan daerah abdomen Bapak. Ada nyeri tekan? Enggak ada. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi, mengetuk. Dari hasil bunyinya itu timpani Pak, bunyi abdomen Bapak masih normal. Pemeriksaan abdomen sudah selesai Pak. Saya tutup kembali ya Pak. Ya, pemeriksaan genitalia ya Pak. Apakah Bapak tahu genitalia itu apa? Genitalia itu pemeriksaan alat kelamin. Saya cuci tangan dulu ya Pak.
Yang pertama tindakan inspeksi. Inspeksi itu melihat apa ya? Apakah ada benjolan di daerah genitalia Bapak? Tidak ada benjolan. Yang kedua, saya akan melakukan tindakan palpasi, meraba atau menekan. Saya meraba dulu, apa terdapat cairan, keluar cairan atau tidak. Ada nyeri tekan, Pak? Oh, nggak ada nyeri tekan. Saya tutup kembali ya, Pak. Tindakannya sudah selesai. Lakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, dari atas sampai kaki. Yang pertama tangan. Kita akan melakukan pemeriksaan dari atas. Fleksi, ekstensi. Terus selanjutnya saya akan rentangkan ya, Pak. Dimiringkan dulu ya, Pak, badannya sebentar. Yang miring. Yang kedua bagian siku. Apakah Bapak nyeri? Enggak. Bapak gini ya. Selanjutnya ini agar sendi Bapak tidak kaku. Sekarang gerakan jari-jari ya. Seperti mengepal ya. Pertama kapal, terus seperti huruf O. Iya, huruf O. Ya, urut. Terus selanjutnya saya akan melakukan dari bagian pinggul Bapak. Mohon maaf, Pak, saya singkirkan dulu yang terus yang kedua, saya akan sama seperti yang tangan, kita akan rentangkan daerah pinggul Bapak. Nggak ada nyeri, Pak? Enggak ada. Bisa dimiringkan, Pak, seperti tadi. Terus
saya akan lakukan rotasi dalam, rotasi luar. Kembali semula ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan mengelahir lutut sama kaki Pak. Ditekuk ya Pak ya. Terus selanjutnya bagian kakinya tadi, lututnya. Seperti mendorong Pak. Selanjutnya saya akan sama lagi Pak, dimiringkan. Bisa diangkat Pak. Terus rotasi dalam, rotasi luar. Selanjutnya jari-jarinya Pak. Sudah selesai, saya tutup lagi. Nah, tindakan dari pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki, apakah Bapak sudah jelas? Jelas. Tidak ada yang dikeluhkan lagi. Tidak ada. Nah, tadi tindakan ekstremitas atas bawah bertujuan untuk agar sendi-sendi Bapak tidak kaku lagi, Iya. agar Bapak lebih enak, biar terhindar dari penyakit rematik. Baik Pak, saya pamit dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika Bapak membutuhkan saya, bisa memanggil saya di ruang keperawatan atau juga bisa memencet tombol yang berwarna merah. Iya Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.